Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam mengikuti kajian ekonomi syariah dalam bentuk seminar nasional atau webinar nasional. Dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Bapak dan Ibu kita narasumber. Mudah-mudahan kiranya ini menjadi amal jariah kita bersama dalam melakukan kajian di bulan puasa ini. Yang kami hormati Ibu keynote speaker kita, Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA. Assalamualaikum Ibu Dokter. Mudah-mudahan Waalaikumsalam sehat warahmatullahi walafiat wabarakatuh, selalu. Pak. Iya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kami juga menyapa kepada Bapak keynote speaker kita, Bapak Matuasi SPD SE MSI PhD. Apakah sudah tergabung di link Zoom kita? Assalamualaikum Bapak Matuasi PhD. Nampaknya masih belum tergabung. Kami juga menyapa kepada Ibu Ketua Yayasan Rizki Bakti Negeri Pekanbaru, Ibu Rizki Ramadiah yang kami hormati, Ibu Rizki Ramadiah SPC. Assalamualaikum Ibu, atau yang mewakili. Ya, masih terhubung juga dengan link Zoom-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu kita keynote speaker kita yang telah sudi dan berkenan memberikan ilmu dan berkesempatan hadir pada pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua terkhusus tentang bagaimana mengkaji zakat, sedekah, infak untuk solusi pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Nah, dalam seminar kali ini kita akan mengupas tuntas bersama dua narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA dan Bapak Matuasi SPD SE MSI PhD. Dan di akhir sesi nanti diharapkan kepada para peserta seminar nasional kita pada pagi hari ini untuk ikut serta berkontribusi, berdiskusi untuk bersama-sama kita mengkaji bagaimana sebaiknya pola zakat, infak, dan sedekah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, dan sedekah ini memang satu solusi yang paling mujarab ya untuk menurunkan angka kemiskinan di negara kita di Indonesia ini. Nah, segala sesuatunya sebetulnya kalaulah umat Islam kita ini mau bersatu, sebenarnya persoalan-persoalan pendidikan, anak-anak tidak bisa sekolah, dan hal-hal lain yang terkait dengan kemiskinan tentunya bisa kita turunkan bersama. Nah, cuma fenomenanya adalah banyak sekali lembaga-lembaga zakat, infak, dan sedekah yang sudah berdiri, dan juga ada lembaga zakat milik pemerintah sendiri, Basnas, itu sampai hari ini sudah menunjukkan peran yang sangat baik, tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Artinya, problematika kemiskinan di masyarakat kita masih menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu peserta seminar kita mengharapkan pencerahan dari Ibu narasumber kita dan Bapak narasumber kita. Dan untuk
sesi yang pertama ini kami mohonkan kiranya kepada keynote speaker kita, Ibu Dr. Niswatin SPD SEMSA untuk memaparkan ilmu dan pencerahannya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin sedikit menyampaikan profil ataupun kurikulum vitae dari narasumber kita, Ibu Dr. Niswatin SPD SEMSA. Ibu Dr. Niswatin SPD SEMSA lahir di Kendari 12 Desember 1977 dan telah menempuh pendidikan S3. Latar belakang pendidikan beliau sarjana pendidikan ekonomi akuntansi dengan gelar SPD dari STKIP Negeri Gorontalo di tahun 2000. Kemudian sarjana ekonomi dari Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan program Magister Sains Akuntansi MSA dari Universitas Brawijaya Malang 2008, dan doktor beliau itu diselesaikan pada program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Sehari-hari beliau bertugas sebagai koordinator program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Beliau juga berkontribusi kepada Ketua Divisi Keuangan Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, wilayah Gorontalo. Kemudian beliau juga mengabdikan diri sebagai pengurus Pordebi wilayah Gorontalo. Kemudian beliau juga sebagai bendahara umum IC wilayah Gorontalo. Kemudian juga bertugas sebagai sekretaris IAEI wilayah Gorontalo. Dan yang terakhir beliau bertugas sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Kelompok Studi Ekonomi Islam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama pakar ekonomi syariah, dan juga beliau ini seorang akuntan syariah dengan program doktor beliau di bidang akuntansi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kami sampaikan sedikit tentang kurikulum keynote speaker kita. Dan untuk selanjutnya kami jemput keynote speaker kita, Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kepada Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA kami jemput dan dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat hidayahnya ya, kita sudah masuk ke 19 Ramadan. Semoga kita semua yang ada di link ini mendapatkan keberkahan apapun ibadah yang kita lakukan. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Iya, semoga menjadi amal untuk bekal ya. Karena
permohonan maaf saya terlebih dahulu. Mungkin mohon maaf Pak Walid, saya karena tadi disebutkan basic saya adalah akuntansi, sehingga topik khususnya saya bawa tentang zakat dan akuntansinya. Ya. Salawat serta salam kita haturkan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW atas rahmatnya menjadi Rasul sehingga kita sekarang menjadi umat yang terbaik dan salah satu umat yang diberikan wakil untuk mensyiarkan tentang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi syariah. Pertama-tama izinkan saya mewakili dari kami selaku pemateri mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Rizki Bakti Negeri ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi rasa saja, kayaknya mungkin yang bagus dikatakan ya, karena di bulan Ramadan ini orang berkejar-kejar untuk bersedekah. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan pengingat untuk kita dan terutama anak-anakku sekalian yang ada di link ini. Yang saya hormati pengurus, mungkin ada Ibu Ketua Yayasan Rizki Bakti Negeri dan jajarannya. Yang saya hormati pula keynote speaker yang lainnya ya, mungkin ada Bapak Matwasi PhD, kemudian juga Bapak Ibu yang saya tidak bisa sapa satu persatu, dan teristimewa Pak Halid kayaknya di link ini berkumpul mahasiswa-mahasiswa kita. Iya, saya juga sudah mempersilahkan kepada mahasiswa yang mestinya ada jadwal di hari Jumat kemarin, ekonomi syariah. Cuman karena libur, jadi kita cancel di hari ini. Dan semua tidak ada yang kebetulan. Ya, Allah sudah mengaturnya. Hari ini Ramadan, kuliahnya mestinya Jumat tapi kena libur. Jadi semoga ini menjadi pencerahan untuk anak-anak kami. Amin. Iya. Nah, kayaknya saya sebelum memulai ya sharing untuk materinya, saya ingin membacakan pantun. Iya, pantunnya spesial buat pelaksana webinar hari ini dan untuk anak-anakku sekalian. Ya, saya juga mohon maaf baca pantunnya melalui search yang ada di Google, tapi semoga ini menjadi bagian sangat mengingatkan kita ya. Baik. Sabun cuci biasanya banyak busanya. Cakep. Cakep. Baru belajar baca pantun ini Pak Alit. Busa membuat bilasan jadi lamban. Ya. Cakep. Cakep. Sedekah adalah amalan penghapus dosa. Maka janganlah kau anggap sebagai beban. Nah, Alhamdulillah. iya. Mohon maaf, kenapa bagi saya pantun ini sangat menginspirasi? Karena ada satu hal yang mungkin menjadi pemikiran dan kebiasaan kita bersama. Dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis, dalam konteks akuntansi, ada persepsi masyarakat kita, maaf, anak-anakku sekalian yang bilang bahwa zakat, infak, sedekah itu adalah beban. Iya, kalau namanya beban, berarti ini dalam ilustrasi akuntansi menjadi pengurang pendapatan. Begitu Pak Ali, kalau tidak salah ya? Betul, Bu. Jadi orang enggan untuk bersedekah itu karena menjadi pengurang pendapatan, menjadi beban. Iya. Tapi satu hal mungkin disinilah letaknya kita untuk sama-sama mengingatkan. Terutama bagi saya dan anak-anak saya yang ada di link ini. Sedekah kalau kita lihat dalam perspektif keilmuan, tentu ini tidak beririsan dengan ekonomi, bisnis, dan akuntansi yang modern. Ya, kalau sedekah dianggap beban, ini adalah pemikiran ekonomi atau akuntansi modern. Iya. Saya seringkali menyampaikan Pak Halid kalau mengajar mata kuliah akuntansi kepada anak-anakku sekalian, terutama khususnya untuk akuntansi syariah. Saya sampaikan kepada mereka bahwa akuntansi itu ilmu dan dia ilmu yang bertuhan. Iya. Kenapa dikatakan bertuhan?
Yang pertama adalah kita mengambil satu pemikiran. Akuntansi adalah ilmu, ekonomi adalah ilmu, ilmu yang syarat dengan nilai. Ilmu yang syarat dengan nilai, nilai apa? Nilai agama. Ya. Nah, di saat kita menggunakan paradigma bahwa ilmu itu adalah syarat dengan nilai agama, di saat itulah terbantahkan bahwa sebenarnya sedekah atau infak bahkan zakat bukan beban. Iya. Kenapa demikian? Saya kalau mengajarkan tentang materi tentang laporan keuangan entitas syariah, saya sering mengilustrasikan kepada anak-anak kami bahwa kalau di dalam akuntansi modern, yang pertama kali menikmati laba itu adalah tentunya pemegang saham, ya. Karena yang pertama kali dinikmati atau susunan laporan keuangan itu adalah pembagian dividen. Kenapa demikian? Karena ekonomi dan akuntansi modern itu memberikan satu statement penting bahwa perusahaan ini kalau tidak ada pemegang saham, pasti tidak ada. Gitu ya. Sehingga pemegang saham atau investor itu dijadikan Tuhan. Iya, karena dia sebagai orang yang menikmati bagian laba yang pertama. Nah, sangat berbeda dengan konteks ekonomi dan bisnis akuntansi syariah. Ya, tentu mungkin maaf. Di agama lain pun demikian ya. Saya mungkin berasumsi bahwa di ruang ini ada anak-anak kami yang non-muslim ya. Mungkin sama di agama kalian, nah, bahwa sumbangan lah kalau mungkin bahasa hari-hari ya, bahasa umumnya itu adalah bagian terpenting dari pertanggungjawaban kita sebagai manusia yang bertuhan, begitu ya. Nah, dalam konteks ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah, ini memiliki paradigma yang terbalik. Ini memiliki paradigma yang terbalik. Kalau kita lihat dalam konteks laporan keuangan, mohon maaf ya, anak-anakku sekalian, jadi setelah ada laba bersih diperoleh, nah jadi ada pendapatan dulu, kemudian dikurangi beban, nah, nanti akan ada bagian awal yang akan dihitung, yaitu apa? Zakatnya dulu yang diambil, nah. Jadi dipotong dulu zakatnya. Kalau dia perusahaan ya berarti zakat perusahaan dulu yang diambil. Setelah itu nanti dapat jumlah bersihnya, kemudian dihitung pajaknya. Nah, setelah pajak barulah nanti dihitung bagiannya pemegang saham melalui dividen. Nah, kalau demikian tentu sangat berlawanan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Demikian pun juga dalam ilmu ekonomi modern dan ekonomi syariah. Coba kita bayangkan laporan keuangan dalam perspektif modern, ya tentu apa namanya dianggap tidak rasional. Kenapa? Fakir miskin yang tidak pernah tahu atau tidak pernah belanja dengan produk perusahaan, ya tidak pernah berkontribusi apapun, tapi malah dialah yang pertama kali berhak untuk menikmati laba. Iya, jadi suatu kali saya mengajar akuntansi syariah, Pak Alif, pernah ada yang bertanya kepada saya, Ibu, kalau memang laporan keuangan itu ditujukan atau dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya, yang bertanya ini adalah non-Muslim. Karena di kami akuntansi syariah menjadi mata kuliah wajib ya, jadi semua agama ikut. Mana akun atau mana perkiraan Bu yang itu untuk Tuhan? Iya, kalau akun untuk investor mereka sudah tahu. Mana akun untuk Tuhan, Bu? Nah, saya waktu itu tidak langsung menjawab, ya. Saya bilang, alhamdulillah teman-teman sekalian sudah mulai terprovokasi dengan pemikiran yang saya sampaikan. Coba silahkan diskusikan, kemudian cari, nah minggu depan kita akan diskusikan lebih lanjut. Cuma ternyata mahasiswa ini galau. Galaunya itu minta dijawab saat itu pun. Karena
tidak apa namanya, tidak mau untuk menunda seminggu kemudian untuk tahu jawabannya. Ya, akhirnya saya bilang begini, ayo sama-sama kita buka laporan keuangan. Nah, kita sandingkan. Ini laporan keuangan yang modern. Jadi saya sandingkan yang waktu itu ada BRI yang konven dan ada yang BRI syariah. Kita sandingkan. Kemudian saya juga sempat membuka apa namanya, laporan keuangan Bank Muamalah. Coba lihat nak akun-akunnya. Ya, adakah yang berbeda? Nih. Akhirnya setelah diskusi, oh iya Bu, ada. Nah, apa itu? Ini Bu, kalau dari urutannya ada sedikit berbeda. Ini mereka dapat, yaitu setelah laba bersih yang pertama kali dipotong adalah zakatnya, ya, zakat. Nah, inilah yang saya bilang, akun zakat itu adalah akunnya Tuhan. Nak. Iya, saya bilang itu adalah akun Tuhan. Karena dalam konsep ekonomi dan akuntansi syariah itu bukan investor menjadi pusat pertanggungjawaban sebagaimana yang Anda sudah pelajari sejak SD, sejak SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah di awal-awal waktu semester 1, 2, 3. Anda sudah belajar, tapi sekarang tidak. Malah sebenarnya pusat pertanggungjawaban orang membuat laporan keuangan, nah, itu adalah Tuhan. Nah, akun zakat inilah merupakan akun Tuhan. Ya, karena bayangkan fakir, miskin, ya sesuai surat At-Taubah ayat 60 itu menjelaskan bahwa ada 8 asnaf yang apa namanya layak pertama kali menikmati laba, bukan dividen, ya, bukan dividen untuk pemegang saham, bukan. Malah orang yang tidak pernah tahu tentang perusahaan itu namanya pun tidak kenal, malah dalam Islam mereka lah yang wajib pertama kali menikmati laba. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena Tuhan menghendaki. Saya bilang begitu ya. Bahkan kalau saya ngajar di ekonomi syariah, saya sampaikan bahwa distribusi kekayaan itu merupakan kewajiban. Islam tidak melarang orang kaya. Tidak melarang orang kaya. Boleh kaya. Tapi selama kaya dia dermawan, ya, dia mengambilkan Tuhan sebagai motivasi melakukan ibadah dan juga berbayar zakat, infak, sedekah, itu adalah menjadi bagian yang terpenting, ya. Nah, disinilah mungkin letaknya benar bahwa literasi, edukasi tentang zakat, infak, sedekah itu Pak memang mestinya tidak hanya harus diajarkan kepada mahasiswa. Sudah terlalu terlalu tua, ya, kalau kita mau mengajarkan tentang indahnya berbagi itu kalau sudah mahasiswa. Walaupun memang saya di semester ini ngajar ekonomi syariah, ada satu tugas yang saya berikan kepada mahasiswa yang saya ajar, yaitu pekan kelas berbagi. Nah, ini turunnya sudah dua minggu, seminggu yang lalu saat Ramadan awal anak-anak kami turun untuk bagi-bagi takjil, ya. Itu termasuk penugasan mata kuliah. Nah, cuman saya agak khawatir jangan-jangan perintah untuk berbagi itu karena hanya menjalankan mata kuliah, bukan karena kebiasaan. Nah, sehingga itulah materi yang ditawarkan oleh pengurus Yayasan Rizki Bakti Negeri ini adalah menjadi bagian dari ibadah, Pak. Apalagi letaknya di bulan-bulan Ramadan, ya. Selain kita memperbanyak ibadah-ibadah untuk mengaji, baca Al-Quran, kita qiyamul lail, atau mungkin kita melakukan silaturahim, tapi ada yang terpenting yang sekarang diisi oleh orang-orang banyak, ya. Coba di mana-mana, mungkin juga di Pak Halid, kalau di Yayasan Rizki ini tempatnya di mana? Di Riau, ya? Iya, di Pekanbaru, Bu. Di Pekanbaru, iya. Ya. Suasananya kalau sore hari mungkin sama di Gorontalo, Pak, ya. Bersama. Semua siswa turun, iya, kayak waktu hari Kamis itu anak saya yang masih TKA dengan yang MTS kelas 1 itu bersamaan untuk program bagi takjil. Ya. Iya. Kemudian perusahaan-perusahaan juga, iya, suami saya itu ya ada satu program sehari itu berbagi takjil. Begitu pula juga mahasiswa kami. Maaf, ya termasuk jurusan kami. Karena mereka memanfaatkan bulan Ramadan untuk
mengimplementasikan nilai sedekah ini. Jadi saya menilai bahwa, maaf, mungkin suasana Pekanbaru dengan Gorontalo sama ya, mayoritas Islam. Jadi tradisi untuk menyemangati semangat untuk zakat, infak, sedekah itu di bulan Ramadan. Nah, inilah yang semestinya perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa sedekah ini bukan hanya untuk nilai ibadah ya, karena ada bagian dari rukun Islam ya, atau bagian dari kewajiban oleh perusahaan untuk memberikan kepedulian sosialnya kepada siapapun. Tapi terpenting, nah ini saya akan men-share dari materi saya ya. Izin Pak, saya share Pak. Siap, Bu. Ya. Terlihat? Siap, terlihat, Bu? Terlihat ya. Ya. Saya coba besarkan. Ya, ini ada kajian-kajian ya yang perlu kita ketahui dari aspek mungkin pendekatan ilmu ekonominya sebagai pengantar. Iya, kalau kita mengambil tema tentang zakat, infak, sedekah, sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab pribadi kita sebagai Muslim ya. Negara kita dengan mayoritas Muslim sebagai negara yang memiliki nilai-nilai agama, baik agama Islam, mungkin Kristen, Hindu, mungkin juga Konghucu ya. Kita memiliki satu keyakinan bersama bahwa implementasi dari nilai-nilai sosial yang dalamnya bahasa hari-hari adalah sumbangan yang bersifat keikhlasan itu menjadi bagian penting untuk dikelola oleh negara. Nah, kenapa demikian? Ya, ini bukti bahwa dengan adanya undang-undang tentang zakat di Indonesia, ya teman-teman mahasiswa, ini sebenarnya bisa menjadi profesi, nak, ya, menjadi profesi. Jadi banyak hal yang tidak diketahui oleh kita bersama bahwa amil itu sebagai pengelola zakat, dia punya hak di dalam bagian dari zakat itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda jadi amil, ya berarti berhak mendapatkan bagian dari zakat. Nah, itu bisa menjadi pendapatan ya. Nah, ini ada paparan bahwa potensi zakat di Indonesia ini rilis untuk diperkirakan tahun 2023 nilainya besar ya. Mungkin bisa melebihi dari nilai pajak. 327 triliun. Tapi sayang hanya realisasinya 23 triliun. Berarti tidak sampai 10% ya. Ini adalah realitas. Kemudian mengapa minim realisasi zakat? Ternyata ada indikasi bahwa partisipasi Muslim itu minim dalam pembayaran zakat, ya termasuk sedekah dan infak ya. Kemudian faktor lainnya apa? Rendahnya literasi. Nah, inilah yang dibuat oleh Yayasan Rizki Bakti Negara ini menjadi bagian dari upaya melakukan literasi terhadap keuangan sosial syariah. Dan semoga ini bisa menjadi bahan untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, semangat bersedekah nak di Ramadan ini bukan hanya mengandung nilai pahala, tapi juga apa dampaknya. Nah, dampaknya adalah selain dari berbagi, ternyata
dengan semakin banyak realisasi zakat, infak, sedekah itu dapat mengurangi kemiskinan. Itu pasti, ya. Kenapa zakat pasti dikatakan bisa menurunkan nilai kemiskinan? Karena fakir miskin, ya ada dua asnaf itu yang wajib menerima. Ya, makanya kalau kita di program Basnas mau memberikan beasiswa kepada mahasiswa, dipilih dulu, nak, mahasiswa yang mana yang berhak mendapatkan bantuan dari Basnas. Ya, di antaranya yang masuk kategori dia fakir dan miskin. Ya, ya kalau maaf mahasiswa yang menengah ke atas tentu tidak masuk dalam kategori itu, ya. Nah, persoalannya mengapa realisasi dari nilai zakat itu juga menurun melalui pembayaran zakat, infak, sedekah ke lembaga-lembaga yang dipercayakan oleh negara? Itu kenapa, nak? Karena adanya fenomena tentang maraknya publikasi negatif penyalahgunaan zakat. Ya, kita dengar bersama, lalu ada sebuah lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia, bahkan dia sudah masuk lembaga internasional, ya. Ternyata setelah diaudit, waduh, itulah yang menjadi momok bagi kita muslim, ya. Ternyata dana-dana zakat, infak, sedekah itu ya maaf bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan penting bahwa ada berita-berita negatif tentang Badan Amil Zakat Nasional yang diberikan kepercayaan kepada dari pemerintah untuk mengelola dana zakat. Itu apa? Ini ya, penggunaan dana untuk kepentingan pengurus atau kelompok. Ini hasil riset, ya. Kemudian dana zakat yang tidak distorkan oleh UPZ. Jadi UPZ unit pengelola zakat tidak distor. Bisa jadi untuk kepentingan pribadi. Ada lagi dugaan penyalahgunaan hibah oleh Basnas, ya. Ada dugaan gratifikasi antara pengurus atau pengelola Basnas. Dugaan penyalahgunakan dana mustahik tidak sesuai ketentuan, ya. Kemudian ada penyalahgunaan kardul hasan, ya, dana kebajikan. Nah, ini adalah hasil riset beberapa temuan tentang fenomena pengelolaan dana zakat, infak, sedekah di Indonesia. Nah, ini ada secuil slide, nak, yang saya selipkan. Ternyata dalam gerakan zakat, ya termasuk infak dan sedekah, itu ada tantangannya, ya. Slide ini saya ambil pada saat saya mengikuti outload untuk keuangan sosial syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi apa tantangan pertama? Yaitu regulasi. Ya, regulasi, ya. Memang sekarang masih menjadi kesulitan bagi orang yang ingin mendirikan lembaga amil zakat itu dari sisi legalitasnya, ya. Agak sulit, dipersulit begitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah tata kelola. Nah, ini ditemukan di lembaga atau badan pengelola zakat, infak, sedekah itu, ya maaf, good corporate governance-nya lemah, ya, sehingga terjadilah yang tadi itu. Dana zakat digunakan untuk kepentingan pribadi, gratifikasi, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya persoalan yang lainnya apa? Biaya operasional yang tinggi. Ada juga, nah ini menjadi tantangan kita bersama, Pak Halid, dan mungkin ya semoga literasi hari ini adalah menjadi bagian untuk mengatasi masalah tentang kapasitas amil dan lembaga yang lemah, ya. Kenapa? Karena mohon maaf, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana zakat zakat termasuk untuk sumbangan amal-amal yang lain itu ya masih terbatas, ya, terutama yang memiliki kemampuan dalam perspektif syariah. Ya, ini yang kita bisa lihat biasanya di hasil-hasil audit syariah itu ditemukan dana zakat kok enggak dimanfaatkan untuk 8 asnaf, kok dijadikan untuk dana ini, gitu kan. Itu bisa jadi penyebabnya karena ketidaktahuan para pengelola. Ya, seperti itu. Nah, ada juga faktor eksternal. Nah, ini ada faktor eksternal
eh, seringkali ada program penggalangan donasi tapi tidak memiliki izin legalitas, ya. Nah, ini lagi yang terakhir yang terpenting. Pemahaman dan budaya berzakat masyarakat di Indonesia lebih suka berzakat di lembaga non formal. Nah, anak-anakku sekalian, itu tidak salah ya. Misalkan orang Gorontalo itu punya kebiasaan di Ramadan bayar zakat fitrah, langsung dikasih kepada tetangganya yang dia Iya. tahu dia adalah miskin atau fakir. Begitu juga nak bayar zakat malnya diberikan kepada tetangganya yang terdekat, begitu. Memang itu tidak salah ya, karena memang dia tepat menyampaikan bahwa zakat untuk fakir dan miskin, atau mungkin memberikan, tetangga saya ada yang mualaf, saya berikan kepada dia. Tidak salah. Iya, tapi hasil riset membuktikan, nah ini ya, hasil riset membuktikan bahwa kalau kita menyodorkan atau mendistribusikan zakat infak sedekah kepada mustahik pribadi yang maksud saya tidak dikelola oleh lembaga atau badan, itu akan meningkatkan motivasi dia untuk melakukan tindakan konsumtif, atau dia semakin hedon, ya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya pernah mencoba memberikan infak kepada tetangga yang mungkin menurut saya dia layak diberikan. Apa? Digunakan untuk apa, nak? Beli petasan. Iya, digunakan untuk beli petasan. Nah, apakah ini bermanfaat? Karena memang ya dia merasa berlebihan. Orang satu kasih ke dia, orang kedua kasih ke dia. Bayangkan kalau dia punya tetangga membayar zakat ada 50 orang. Loh, dia punya, tapi dia tidak mengelolanya dengan baik. Dia menjadi hedon, ya. Uang zakatnya hanya untuk beli baju baru mungkin ya. Kalau baju baru mungkin masih baik ya. Tapi coba saya sendiri mengamati kepada tetangga yang saya berikan uang, baru sore ini malam sudah Sudah beli habis itu. petasan. Iya, beli petasan, dan kita terpaksa yang dirugikan saya karena petasan itu mengganggu. Ya, ada juga ya, mohon maaf ya, banyaklah perilaku-perilaku negatif atas penerimaan zakat infak sedekah itu. Sehingga itulah yang menjadi literasi buat kita bersama, anak-anakku sekalian. Berikanlah saran kepada orang tua kita di rumah. Nak, torang semua bayar di sini, istilahnya torang itu kita ya, Pak. Kita ya. Kita orang semua bayar zakat fitrah ini. Nah, jadi sebaiknya nak diingatkan kepada orang tua, atau membayar zakat mal, ingatkanlah, Pak, bagusnya nyetornya di lembaga amil zakat Jo, gitu kan? Karena memang akan terkoordinir untuk distribusinya, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang nak, di beberapa badan amil zakat sementara getol-getolnya untuk mendistribusikan ada yang namanya zakat produktif. Jadi orang yang diberi usaha tapi dia tergolong fakir, ya dimodali ya untuk menguatkan usahanya. Nah, kalau kita secara non formal memberikan itu, ya kayaknya tidak tepat lah ya. Sulit bagi kita untuk bisa sampai ke ranah itu. Nah, ini mungkin bagi saya sebagai pengantar memberikan kepenguatan kepada anak-anakku sekalian bahwa sedekah, infak sedekah ya, termasuk infak dan zakat nak ya, itu tidak hanya sekedar kita bisa mendapatkan dari sisi amal ibadah, iya, tapi yang terpenting kalau kita adalah mahasiswa, setidak-tidaknya kita akan memahami bahwa zakat, infak, sedekah itu adalah instrumen yang bisa digunakan menjadi alternatif untuk apa, nak? Untuk meminimalisir kemiskinan, ya. Kemudian apalagi? Tidak sekedar itu. Apa fungsinya, nak? Bisa meningkatkan silaturahim. Ya, contohnya ya, kita bayar zakat, kemudian di badan amil zakat nanti kadang kita didoakan. Nah, doa ini memberikan penguatan bagi kita, ya, memberikan penguatan bagi kita. Sebagaimana ya bagian dari ucapan terima kasih mustahik itu adalah mendoakan muzaki, ya. Nah, tapi persoalannya mungkin anak-anak kita di link ini paling belum wajib lah bayar zakat ya, karena masih status mahasiswa.
Ya. Tapi ya enggak apa-apa nak, diawali dari bersedekah dulu atau berinfak. Ya, nanti insya Allah sudah dapat penghasilan, dapat gaji. Kalau sudah di atas nizabnya 80 gram emas, ya sudah waktunya untuk bayar zakat. Sekarang latihan dengan bayar infak sedekah dulu. Ya. Nah, persoalan tentang zakat di Indonesia ini bukan persoalan pribadi. Ya, teman-teman. Indonesia sudah punya beberapa peraturan yang mendukung tentang zakat. Terutama ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ingat, ini sudah diundang-undangkan, ya. Jadi bukan hanya untuk menginspirasi dari ibadah, tapi ini juga persoalan negara, ya. Kemudian ada peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat. Nah, ini ya. Ada juga fatwa MUI yang sudah lebih khusus untuk menjelaskan tentang amil zakat. Jadi persepsi bahwa, nah ini yang seringkali salah ya bagi orang-orang awam, dana zakat dikorupsi sama pengelola. Ya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya amil itu, nak, pengelola zakat itu adalah berhak untuk menerima bagian dari zakat. Ya, nah inilah yang bisa memberikan peluang bahwa sekarang pengelola zakat itu merupakan profesi. Ya, profesi. Nah, Anda punya tanggung jawab pulang kampung di desa, di desanya belum ada lembaga amil zakat, ya Anda bangun, ya Anda bentuk legalitasnya, Anda menjadi pengelola dengan beberapa orang. Nah, Anda berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Ya. Nah, ini tentang mungkin masih bagian dari teori-teori yang dijelaskan dalam undang-undang. Kalau bicara tentang pengelolaan zakat itu, ya termasuk perencanaannya gitu ya, termasuk pendistribusiannya dan termasuk pendaya gunaannya. Nah, ini kemudian ini basic saya dengan mungkin teman-teman yang lain ya, bahwa kalau kita membentuk badan amil zakat atau lembaga amil zakat, misalkan lembaga amil zakat di desa mana, ya. Kalau kita sudah membuat itu, berarti dalam ketentuan undang-undang kita wajib diaudit oleh akuntan publik. Iya, jadi misalkan nanti mahasiswa kami pulang kampung sudah wisuda, melihat di desanya ada potensi sumber keuangan dana sosial yang bisa dikelola. Iya, di sini sudah waktu azan zuhur. Apa suaranya terdengar azannya, Pak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kalau demikian bisa saya lanjutkan ya. Iya. Sambil kita berniat, teman-teman yang di Gorontalo, anak-anakku sekalian, kita berniat sholatnya setelah ini ya. Nah, ada satu secara khusus standar ya yang mengatur tentang bagaimana badan amil zakat atau lembaga amil zakat ini membuat laporan keuangan. Namanya itu adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sekarang nomornya adalah nomor 409 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Ya. Jadi kalau Anda mau diaudit oleh akuntan publik, harus ini kitabnya. Tapi bukan kitab suci ya, harus ini rujukannya. Buatnya harus sesuai dengan PSAK 409. Nah, ini adalah standar. Bagi anak-anakku sekalian kayaknya yang baru menempuh ekonomi syariah, Anda mungkin belum sampai di sini ya. Tapi ini adalah standar yang digunakan oleh pembuat laporan keuangan yang entitasnya syariah. Nah, di dalamnya termasuk untuk entitas yang mengelola keuangan dana sosial syariah ya. Tadi ada Basnas, ada LAS ya. Ini adalah yang kita pakai kitabnya menjadi rujukan bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mengaudit laporan keuangan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa anak-anakku sekalian, dalam tataran nilai-nilai Islam ya, ini isinya di dalam standar ini. Jadi kalau kita baca standar keuangan modern, enggak ada kalimat ini. Enggak ada bahwa
kita itu meyakini bahwa alam semesta itu ciptaan Tuhan. Tidak ada. Iya. Haram hukumnya menyampaikan di dalam ilmu pengetahuan. Hmm. Ya. Kalau kita belajar ekonomi syariah, bisnis syariah, akuntansi syariah, nak, malah ini yang kita pegang. Ini yang menjadi keyakinan kita. Ya, bahwa satu kata yang terpenting adalah alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah. Nah, untuk apa? Sebagai sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai apa, nak? Hayyalal falah. Kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan materi dan spiritual. Nah, inilah makanya sedekah, infak, dan zakat itu, nak, punya nilai material. Dan yang terpenting adalah nilai spiritual. Artinya bahwa 500 rupiah pun yang kita keluarkan untuk sedekah itu menjadi bagian mengantarkan kita untuk bahagia di akhirat juga. Gitu ya. Nah, ini apalagi yang kata-kata terpenting ini, nak, bahwa kalau kita belajar, nak, ekonomi syariah, bisnis syariah, akuntansi syariah, kita harus memiliki keyakinan apa? Bahwa akuntabilitas dan nilai ilahiyah. Nah, nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah itu menjadi parameter baik dan buruk, benar dan salahnya dalam aktivitas usaha. Ya, nah, ini adalah yang dijelaskan di dalam standar akuntansi keuangan syariah. Ya, sebagai pegangan kita mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari tentang akuntansi syariah. Kalau Anda belajar tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi modern, bukan begini pernyataannya, nak. Tidak boleh ada Tuhan di dalam. Ya, haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Tapi dalam ekonomi dan akuntansi syariah, malah inilah yang menjadi spirit kita untuk melakukan pemberdayaan dengan pendistribusian kekayaan kepada siapapun. Ya, dalam Islam kita selalu diingatkan, ingat, nak, di hartamu itu ada loh punyanya orang lain, kan begitu ya? Jadi kita diberikan motivasi untuk senantiasa berbagi. Ya, insya Allah apa ya, berzakat, berinfak, bersedekah itu, nak, indah. Ya, kenapa kita merasakan itu indah? Karena setelah kita bersedekah, kemudian kita berinfak dan berzakat, kalau kita meyakini itu bukan beban, nah, inilah yang kita rasakan. Kita akan semakin bahagia. Bukan semakin susah, karena labanya turun. Kalau kita mengindikasikan bahwa sedekah, zakat, infak itu adalah beban. Enggak ya? Tidak. Akuntansi syariah, ekonomi syariah, nak, bisnis syariah tidak mengajarkan demikian. Yang Anda keluarkan dalam bentuk, maaf, sumbangan mungkin yang kepada pengelola gereja, mungkin ya, di kelas ini mungkin ada yang beragama Kristen. Anda memberikan perpuluhan kepada para tetangga yang ada di sebelah rumah, ya. Kemudian maaf, Anda memberikan itu juga dengan niat apa? Kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang. Artinya apa? Zakat itu tadi bukan hanya sekedar kita mengeluarkan sejumlah uang. Ya. Setelah dihitung nisabnya, oh, dia wajib bayar zakat. Oh, kalau nisabnya tidak cukup, apakah kita tidak boleh berzakat? Boleh, tapi mungkin dalam bentuk berinfak, ya. Karena kita belum memenuhi nisab. Nah, itulah yang memberikan satu motivasi kenapa umat Islam di bulan-bulan Ramadan menggencar-gencarkan, apalagi di 10 hari terakhir itu memperbanyak beritikaf di masjid. Di antaranya juga bersedekah. Ya, sekarang banyak program-program mahasiswa, organisasi yang lagi buat flyer. Ayo kita anjang sana ke panti asuhan. Boleh menerima dalam bentuk uang tunai. Ada yang pakaian bekas, ada yang pakaian sekolah. Karena apa, nak? Mereka itu meyakini bahwa mengambil harta sebagai bagian dari zakat, infak, sedekah itu kalau di surat At-Taubah 103 adalah bagian dari apa? Kewajiban. Ya.
dipaksakan boleh dalam aturan. Makanya undang-undang di Indonesia itu ada undang-undang tentang zakat karena apa? Kita memberikan keyakinan bahwa menarik zakat itu bagian dari kewajiban. Mengingatkan ya. Makanya kayaknya sama di Pekanbaru, sama dengan di Gorontalo, Bapak Ibu, di sini kita punya peraturan gubernur. Nah, ada peraturan wali kota, ada peraturan bupati yang mewajibkan ASN untuk dipotong zakatnya. Oh Nah, iya. ya, mungkin sama juga dengan di Iya, Pekanbaru iya. ya. Ya, riset-riset yang kami lakukan ada peraturan gubernur tentang pemotongan zakat bagi ASN yang berada di level kementerian atau dinas-dinas yang ada di provinsi. Iya. Kalau dinas-dinas yang ada di kota berarti itu ikatannya adalah peraturan wali kota. Dan daerah-daerah lain yang kabupaten punya peraturan bupati, ya. Jadi orang tua kita itu nak sudah dipotong zakatnya melalui gajinya tadi. Yang memenuhi nizab itu diambil sebagai zakat. Tapi kalau andaikan ada pegawai yang mungkin tidak memenuhi nizab, dianggap sebagai infak. Ya. Jadi persoalan zakat, infak, sedekah ini bukan persoalan personal, tapi menjadi bagian yang terpenting bagi negara. Ya. Kalaupun apa yang menjadi niat bahwa zakat itu instrumen mengurangi kemiskinan, riset semua membuktikan benar. Ya. Apakah dengan berzakat orang semakin bahagia? Benar, ya. Riset membuktikan. Ada yang meriset dari sisi psikolog, ya, bahwa ternyata orang setelah bersedekah itu dia merasa bahagia, bukan menjadi beban. Karena saya bersedekah, uang saya kurang di tabungan, bukan begitu ya. Ya, dia merasa menjadi lebih bahagia. Nah, ada juga yang terunik, nak. Bahwa sedekah itu menjadi bagian dari obat. Nah, ini ya, menjadi obat. Jadi di orang Gorontalo, bahkan mungkin kita Islam, kalau sudah ke dokter, tidak sembuh, ya, sudah minum obat, tidak sembuh juga, sudah perbanyak sholat sunnahnya, tidak sembuh juga. Kadang kita diingatkan oleh tetangga, diingatkan oleh teman, coba bersedekah. Diniatkan untuk apa? Semoga saya sembuh dari sakit ini. Ya, itu ada risetnya. Ada risetnya, nak, secara empiris membuktikan bahwa orang yang semakin banyak bersedekah, dia semakin sehat. Ya, ada hasil risetnya. Jadi kalau itu hanya sekedar Anda tahu bahwa orang sering meniatkan bahwa dia bersedekah agar ia sehat, dia ingin bersedekah agar dia yang tadinya galau, ada masalah menjadi hilang masalahnya, itu benar. Ya, jadi Islam itu sudah menjawab lebih dulu yang didukung oleh beberapa riset. Jadi saya pernah mereview riset-riset terkait dengan zakat tapi berdampak kepada batin spiritual, ya. Di antaranya tadi orang yang bersedekah itu ternyata berpengaruh terhadap mentalnya. Ya, dia semakin bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena setelah dia bayar zakat didoakan oleh mustahiknya. Nah, ini kan didoakan, ya Allah berikan kesehatan bagi orang yang memberikan saya ini. Gitu ya. Kemudian apalagi, nak? Ada riset yang membuktikan bahwa orang melakukan sedekah itu ya tadi berpengaruh terhadap kesehatannya. Ya. Nah, yang terpenting bagi mahasiswa ekonomi dan akuntansi syariah, ada riset yang membuktikan bahwa perusahaan itu semakin banyak bersedekah, pendapatannya bukan semakin berkurang, tetapi pendapatannya semakin bertambah. bertambah. Iya, itu ada risetnya. Ada riset yang membuktikan secara empiris bahwa sedekah itu bukan dijadikan beban, malah sedekah itu dijadikan instrumen untuk menarik. Apa yang ditarik, nak? Menarik pendapatan. Ya, sehingga ya maaf, dalam konten ekonomi, dalam konten spiritual, bahkan kesehatan pun
bahwa sedekah ini memberikan pengaruh yang signifikan di dalam ya maaf, bukan hanya bertemakan untuk pemberdayaan umat, bukan. Tapi yang terpenting adalah selama kita mengakui bahwa nikmat harta yang kita miliki adalah punya Tuhan dan semuanya itu milik Tuhan, pasti insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang kikir dalam membayar zakat, berinfak, dan bersedekah. Ya, nah karena hal ini begitu penting sehingga maaf, satu ilmu termasuk akuntansi menyediakan instrumen pengetahuan tentang bagaimana membuat laporan keuangan bila kita mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Gitu ya. Nanti belajar sendiri, Nak. Ada PSAK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 409 sekarang, dulu namanya 409 dulu 109. Ini slide-slide yang saya saya tampilkan. Nah, ada satu pertanyaan ya, pertanyaan waktu saya ngajar, mahasiswa bilang begini, Ibu, saya kan kerja di bank, di bank konven gitu ya. Iya, saya dapat gaji Bu, di dalamnya kan ada riba. Apakah saya harus keluar dari bank? Waktu itu mahasiswa yang saya ajar adalah mahasiswa yang mengikuti kelas kelas ekstensi ya. Saya bilang, saya jawabnya yang menjawab realistis saja. Saya bilang, kalau kamu Nak tidak keluar dari BRI atau keluar dari perusahaan itu, kamu bisa enggak dapat gaji untuk menghidupi istri dan anakmu? Oh belum Bu, soalnya saya begini-begini. Ya sudah, kalau begitu tetaplah kau kerja dulu di situ. Sambil nanti kalau misalkan ada peluang kamu bisa menghindari riba atau bunga, lakukan. Tapi kalau belum, nih, kalau begitu bagaimana caranya Bu? Saya membersihkan gaji saya dari riba. Karena dia tahu bahwa dia mendapatkan gaji dari bank itu ya pasti dari riba ya. Nah saya jelaskan, coba buka surat At-Taubah. Nah, kita itu membayar zakat, infak, sedekah apa? Untuk mentazkiyah. Ya, untuk mensucikan. Ya, mohon maaf, saya juga adalah pegawai negeri. Bapak Matwasi PhD juga adalah pegawai negeri. Apa kita mau menolak gaji yang kita terima? Kan tidak. Nah, kita yakin bahwa gaji kita itu ada yang dari perusahaan, perusahaan yang melakukan judi. Ya, kita yakin. Gaji kita itu berasal dari, orang-orang yang usahanya jual narkoba, bayar pajak. Itu haram. Tapi insya Allah kita meniatkan, semoga dengan kita bayar zakat, infak, sedekah, meniatkan untuk mensucikan dari harta-harta kita yang kita ragukan, ya, ragukan sumbernya. Nah, kenapa? Inilah juga yang menjadi bagian diatur dalam akuntansi. Ada yang namanya dana non halal, ya. Ada yang namanya. Nah, dana non halal ini dia dibuat pencatatannya terpisah dari dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana amil. Nggak boleh digabung, Nak. Iya, nggak boleh digabung laporan keuangannya. Dia tersendiri. Nah, dana non-halal ini bisa jadi masuk di dana kebajikan. Ya, jadi biasanya mungkin, ada bank syariah, kedatangan mahasiswa, minta proposal didanai kegiatannya. Ya, bisa jadi mungkin dananya diambil dari dana Qardul Hasan, dana kebajikan yang bersumber dari dana non-halal, gitu ya. Iya, saya pernah waktu itu ada orang bercerita, dia dapat uang dari judi. Judi. Kemudian anaknya tahu bahwa bapaknya ini dapat judi. Kemudian anaknya ngomong, Pak, enggak boleh, Pak, haram. Orang tidak mau makan apa yang Bapak kasih kalau begitu. Istrinya marah kan. Nah, akhirnya ya bagaimana caranya? Kita mau kemana kan ini uang judi? Apa mau dibakar uangnya? Nah, akhirnya ada solusi, Nak. Ya enggak apa-apa. Berikanlah kepada lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah. Enggak apa-apa. Karena mereka itu akan menerima adanya transaksi penerimaan yang bersumber dari dana non halal.
Ya, cukup mungkin. Mohon maaf Bapak, jadi saya menyampaikan materi yang sifatnya hanya saling mengingatkan kepada kita. Yayasan Rizki Bakti Negara ini melakukan hal yang luar biasa di saat orang lain mungkin banyak memberikan materi tentang ibadah, ya, beriktikaf, tapi malah kita menginspirasi untuk mengingatkan begitu pentingnya bersedekah, menguatkan bersedekah di bulan Ramadan. Ya, ini secuil dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mohon maaf tidak berniat untuk mengajari kita bersama. Ya, anak-anakku yang ada di link ini tentu semoga ini menjadi bagian informasi saja ya. Yang penting untuk kita melakukan pemahaman terbaru tentang zakat dan implikasinya di dalam ilmu ekonomi dan akuntansi syariah. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iya. Speaker kita, Ibu Dr. Niswatin, SPD SEMSA. Alhamdulillah ini pencerahan yang luar biasa kita dapatkan. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, para rekan-rekan mahasiswa yang masih muda, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu keynote speaker kita bahwa ini juga merupakan satu profesi. Kalau tidak salah Bu ya, Ya. yang bisa untuk dikembangkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pada sesi diskusi, mohon kiranya kepada keynote speaker kita berikutnya, yaitu Bapak Matoasi SPD SE MSI PhD, untuk memberikan ilmu dan pencerahannya. Apakah Bapak keynote speaker kita sudah berada di link Zoom kita? Assalamualaikum, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, seperti sudah berada di link Zoom kita ya, alhamdulillah. Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum keynote speaker kita menyampaikan pencerahan dan ilmunya, sedikit kami berikan informasi terkait kurikulum vitae keynote speaker kita. Bapak Matoasi, SPD SE MSI PhD, merupakan dosen Universitas Negeri Gorontalo dengan latar belakang pendidikan S1 beliau dari jurusan Pendidikan Akuntansi dari STKIP Gorontalo di tahun 1999, dan S2 beliau itu di jurusan akuntansi Universitas Pajajaran Bandung di tahun 2003, dan PhD beliau, S3 beliau ini pada jurusan akuntansi Universitas Utara Malaysia yang telah beliau selesaikan pada tahun 2018. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita mendengarkan pencerahan dan ilmu terkait dengan zakat, infak, dan sedekah ini oleh Bapak narasumber kita. Kepada Bapak Matoasi, SPD SE MSI PhD, kami jemput dan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara saling menukar informasi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat salam kita
curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih dapat bertemu walaupun dalam keadaan online. Karena waktu mungkin saya langsung saja kepada materi, menambahkan mungkin apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Dr. Niswatin. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa yang ada di grup ini, di link ini, sesungguhnya saya adalah akuntansi dari, mengajarnya adalah sektor publik dan akuntansi privat untuk akuntansi swasta. Namun di dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen, beberapa kali diberi tugas untuk membimbing mahasiswa yang sedikit ada nuansa syariahnya, termasuk di dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, tentu posisi saya tidak seperti tadi Dr. Riswatin bahwa memang dia ahli di bidang itu, sehingga sekali lagi bahwa jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa yang ada di grup ini, mencermati zakat, infak, dan sedekah, kalau dilihat dari sisi volumenya, tentu kita berharap ini sesuatu yang menggembirakan. Karena kalau 327 triliun di tahun 2023 ini bisa terkumpul, itu maknanya kontribusi pada pendapatan negara sekitar 12%. Sebenarnya kuat. 327 triliun di dalam empowerment societies, tentu ini akan baik. Namun kalau kita lihat di tahun 2023, dari 327 triliun yang dianggarkan seluruh Indonesia, yang tertagih hanya 6,1%. 6,1%. Iya. 6,1%. Dari sektor privat, iya, kalau dilihat dari sisi investasi ya, karena ini kan investasi menagih ada biaya, mengumpulkan ada biaya, menyalurkan juga ada biaya. Ya, investasi mungkin net present value-nya 20%. Kalau boleh. Kalau ya itu keuntungannya, tetapi ini yang terkumpul hanya sebesar 6,1% dari data Kemenhan. So what's wrong? Apa yang salah sesungguhnya? Apa yang kurang? Kalau kita lihat dari indikator zakat, kalau zakat fitrah iya, karena kita selalu mempercayai bahwa ketika kita puasa tanpa zakat fitrah ya tentu ada reward seperti apa dari Allah. Iya. Jadi kenapa tidak zakat mal, zakat emas, zakat hasil pertanian? Kenapa tidak sebrek dengan zakat fitrah gitu? Betul. Itu. Iya. Kenapa? Padahal inilah kita sebagai umat yakin terhadap kalimat la ilaha illallah tentu, tetapi tadi tidak yang meyakini bahwa yang dipercaya yang nampak di depan kita. Tetapi apa balasan daripada tadi membersihkan harta sebelum dikonsumsi, membersihkan emas yang dipakai selama 1 tahun ketika mencukupi nisab,
Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak muncul. Iya. Kalaupun ada segelintir di antara kita. Adik mahasiswa yang ada di link ini dan Bapak Ibu, saya mantan petani. Jadi di desa-desa memang tidak diajarkan, tidak ada edukasi tentang zakat mal. Sulit, tidak ada. Zakat emas tidak ada. Zakat ternak tidak ada. Yang ada yang kita tahu setiap itu adalah zakat fitrah. Oleh karena itu, andaikan sekali lagi statement saya, Bapak, artinya ini mungkin pribadi saya mengatakan kepada adik mahasiswa, andaikan zakat yang lain selain zakat fitrah itu merupakan kewajiban penuh, disadari sebagai kewajiban penuh bagi umat Islam, maka kaya kita ini. Oh, luar biasa, Pak ya. Iya, kaya kita ini, Pak, luar biasa. 327 triliun, Pak. Iya. Iya, 327 triliun. Itu yang ada, oleh karena tugas kita itu adalah di samping tadi kualitas pengumpul zakat, amil zakat dan sebagainya. Ini yang harus diulang-ulang kepada masyarakat, pentingnya zakat selain zakat fitrah. Aku pernah dengar satu hadis, Bapak, ini bahwa berapa kali aku ingin sampaikan yang harus aku sampaikan kepada saudara-saudaraku muslim tentang kebaikan. Rasulullah mengatakan minimal 60 kali. Artinya 60 kali. Berarti memang harus diulang-ulang ini, Pak. Diulang-ulang supaya nanti posisinya, the position itu berada seperti pentingnya bagaimana membayar zakat fitrah. Baik, itu mungkin saya punya statement awal. Biarlah sekarang anggaplah zakatnya sudah terkumpul. Kita sudah terkumpul. Sekarang di contoh di Gorontalo, Bapak, adik mahasiswa dan mungkin ibu-ibu yang hadir link ini, bahwa zakat konsumtif dan zakat produktif. Saya menggarisbawahi konsumtif tentu adalah bagaimana secara jangka pendek bisa menutupi ekonomi yang layak diberikan. Tetapi dari sisi zakat produktif, sekian ratus juta yang dikeluarkan, terutama kios-kios dan sejenisnya, itu sudah dilakukan dalam bentuk barang. Jadi kios A jual apa, maka barang itu diadakan. Barang itu diadakan. Gunanya apa? Bagaimana step dari growth bertumbuh bisa sustainable. Dan kita berharap dia panen, harvest. Tetapi persoalan yang muncul kemudian ketika bantuan tadi itu tidak terkontrol dengan baik. Bantuan yang diberikan itu produktif tidak. Mampu tidak dia mengangkat levelnya dari level 1 ke level 2 dan seterusnya. Itu yang tidak ada data. Jadi data mengenai bantuan yang produktif ada. Tetapi berkembangkah dia setelah dibantu dengan zakat itu, infak itu dan sedekah itu yang tidak ada data. Iya. Yang berikutnya, tanpa mengetahui perkembangan satu organisasi kios itu, berikutnya tidak dapat bantuan lagi, dipindahkan lagi pada kios B. Semestinya berikan kematangan dulu, edukasi dia sampai pada stabil, tahap stabil, minimal dia tahap bisa bertahan, baru pindahkan pada tempat lain. Ya. Sehingga tidak nampak bagaimana mengejar kios adanya. Maaf, saya rasa mungkin di Riau juga Indomaret, Alfamaret, Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Iya. Begitu. Kapan dia bisa mengejar itu? How to come in the state, itu yang tidak muncul. Kenapa? Oleh karena itu empowerment terhadap zakat, infak dan sedekah menurut saya ini
memang sedikit yang terkumpul, setelah terkumpul kita salurkan kepada yang berhak, tetapi ini harus ada continuous improvement. Ada pengawasan sampai di tahap mana baru kita tinggalkan. Ya, saya rasa bahwa bicara zakat infak sedekah, hampir semua hasil penelitian menunjukkan bahwa itu bisa menguatkan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu saya rasa bahwa hilirisasi riset yang ada di menjadi penting supaya zakat ini kontinu dan merata kepada seluruh masyarakat yang berhak menerimanya. Insya Allah hanya mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak, karena faktor waktu. Sekali lagi semoga apa yang sampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah tentu datangnya dari pribadi saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak keynote speaker kita, Bapak Matuasi, SPD, SEM, SI, PSD, atas ilmu dan pencerahannya tadi, hasil pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan di kolom chat ataupun dapat mengajukannya secara langsung kepada Bapak dan Ibu keynote speaker kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini. Kami persilahkan. Baik, izinkan saya bertanya, Bapak. Baik, baik. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Aprilia Solihatun Widyasari. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Solihatun Widyasari, mahasiswa aktif Hukum Tata Negara UIN Suska Riau. Saya ingin bertanya, saat terjadi kasus zakat yang ada di Indonesia, apakah cara penanganan kasus zakat sama seperti saat penanganan hukum yang tidak berkaitan dengan agama? Karena kan zakat ini termasuk hukum yang Itu tidak. Ya. Persilakan kepada Ibu Aprilia Solihatun. Tadi agak terputus sedikit tadi komunikasinya. Dipersilakan diulangi kembali. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Saat terjadi kasus zakat yang ada di Indonesia, apakah cara penanganan kasus zakat sama seperti saat penanganan hukum yang tidak berkaitan dengan agama? Karena zakat kan termasuk hukum yang bersifat agamis. Dan apakah kasus zakat ini diatur dalam perundang-undangan? Terima kasih. Jika dia ada dalam perundang-undangan, bisa disebutkan pasalnya. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaan dari Ibu Aprilia Solihatun Widyasari. Kita mohon izin Bapak Ibu keynote speaker kita membuka sekitar 3 pertanyaan dulu, kira-kira Pak? Baru dijawab atau langsung dijawab kira-kira Pak? 3 dulu Pak. 3 dulu, baik, baik. Baik, dipersilakan kepada pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Baik Pak Wali, Pak Usman. Baik Pak, silakan kepada Bapak Dr. Usman. Ya baik Pak Wali, izin memberikan pertanyaan. Ya. Mohon maaf kameranya tidak bagus. Ya. Stop saya Pak. Ya. Pertanyaan saya Pak terkait tadi tentang zakat. Sebagaimana yang disebutkan tadi, potensi sangat yang begitu besar, baik di slide-nya Ibu Nis, Dr. Nis maupun sempat dijelaskan oleh Pak Matuasi tadi, yang besar nominalnya 327 triliun pada tahun 2023. Ini adalah potensi yang sangat besar. Bahkan sehingga Pak Matuasi tadi begitu yakin bahwa dengan potensi yang begitu besar ini bisa mensejahterakan umat jika itu dikelola dengan baik. Namun
sampai saat ini Pak, kalau kita lihat sangat kontradiktif dengan kesejahteraan umat sampai saat ini Pak. Hmm. Pengangguran begitu banyak, tak terbendung. Hmm. Kemiskinan bertambah setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Nah, kalau tadi alasannya adalah kurangnya edukasi, apa yang kurang kita di Indonesia, Pak? Lembaga yang menangani itu gencar-gencarnya memberikan edukasi. Hmm. Ada Basnas memberikan edukasi yang begitu luar biasa. Pesantren juga ikut memberikan edukasi yang menjamur di Indonesia. Dai dan ulama kita, apa yang kurang? Tiap hari memberikan edukasi. Media sosial juga, Pak, sudah sampai di desa. Hmm. Sudah sampai di desa. Nah, lagi-lagi bahwa sampai saat ini umat belum merasakan itu. Hmm. Kami ingin memberikan penegasan yang lain, alasan yang lebih konkret. Apa sih penyebabnya ini sampai saat ini zakat ini tidak bisa dirasakan oleh umat sampai saat ini, Pak. Hmm. Sekian, Pak Wali. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Usman. Selanjutnya kami penanya berikutnya, penanya yang ketiga. Sebelum dijawab oleh Bapak dan Ibu keynote speaker kita. Silakan. Tidak ada? Baik, sambil menunggu, barangkali ini ada pertanyaan melalui kolom chat kita dari Ibu Alni Agustina. Membahas tentang zakat, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber, jika ada seseorang yang ingin membayar zakat, akan tetapi ia berhalangan hadir secara langsung dalam membayar zakat untuk berjabat tangan dengan amil, lalu apakah boleh dilakukan pembayaran zakat secara online dan bagaimana hukumnya? Kemudian, jika boleh, bagaimana tata cara yang baik dalam melakukan pembayaran zakat dengan metode online? Nah, nampaknya ada dua pertanyaan nih. Bagaimana, apakah boleh melakukan pembayaran zakat secara online? Kemudian, jika boleh, bagaimana tata cara yang baik dalam melakukan pembayaran zakat dengan metode online? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Alni Agustini. Untuk selanjutnya kami mohon kiranya perkenan dari Bapak dan Ibu keynote speaker kita untuk memberikan pencerahannya. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA maupun Bapak Matohasi SPD SE MSI PhD. Iya, izin Pak Halid. Ya, silakan Bu. Ya, izin untuk menanggapi yang pertama, walaupun memang saya bukan ahli orang hukum ya. Ya. Iya. Tapi pertanyaan dari Ananda Aprilia ini saya secara pribadi mengapresiasi ya, karena di awal penyampaian saya tadi ada beberapa temuan bahwa zakat ini adalah instrumen agama, ya. Tapi kok ada orang yang menyalahgunakan, gitu ya? Mungkin begitu yang dimaksud oleh Aprilia. Nah, bagaimana negara menyelesaikannya? Nah, saya kayaknya yang bisa menjawab ini adalah Ananda Aprilia kalau terkait dengan pasal berapa yang terkait dengan masalah pelanggaran dalam pengelolaan zakat infak sedekah ya. Tapi tadi saya sempat search di Google ya, bagaimana atau pasal berapa yang menjelaskan tentang sanksi ya yang diberikan kepada bila ada orang atau badan
yang melakukan pengelolaan zakat tapi tidak punya legalitasnya itu berada di pasal 38 ya. Jadi ada sanksinya. Makanya syarat untuk legalitasnya juga bahwa lembaga atau badan yang dibentuk itu harus diaudit oleh kantor akuntan publik ya, syaratnya. Itu juga, jadi kalau tidak diaudit ya berarti sebenarnya dia tidak punya kekuatan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan. Ya, begitu nak ya Aprilia. Nah, memang benar zakat ini menjadi instrumen agama, tapi menjadi bagian yang besar untuk disalahgunakan. Benar. Nah, saya pernah mengikuti seminar ya yang menjelaskan memang teman saya yang disertasinya dia hukum, dia mengkaji tentang zakat. Nah, ini yang menjadi juga satu kekurangan kita di Indonesia bahwa zakat ini sudah menjadi bagian penting sehingga ada undang-undangnya, tetapi dalam penyelesaian sengketa itu lebih banyak dibawa ke ranah pidana. Ya, ya, nak jauh-jauh lah nak. Setahun yang lalu kayaknya ya, kita pernah sama-sama mendengarkan ada organisasi pengelola zakat besar di Indonesia. Ya, saya mau sebutkan nama organisasinya tapi tidak enak di forum ini. Itu sudah jadi rahasia umum kan? Ya, buktinya apa? Dijadikan untuk kepentingan pribadi, nak. Bahkan pernah, mohon maaf, ada info bahwa dana zakat dijadikan untuk menggalang dana teroris. Iya. Nah, itu juga yang menjadi persoalan di negara kita, khususnya untuk pengelolaan zakat infak sedekah ini ya. Nah, satu hal mungkin yang mudah karena begitu ada pengumuman informasi bahwa satu organisasi yang tahun kemarin itu menjadi permasalahan, saya termasuk donatur tetapnya. Ya, saya termasuk donatur tetapnya. Karena setiap saya masuk di apa namanya di grup lembaga itu, sehingga saya sering melakukan infak secara khusus. Misalkan mereka mau berinfak untuk kepada para pemulung, saya sering kali berinfak. Begitu ada informasi bahwa penyalahgunaan dana itu termasuk dana terbesar yang disalahgunakan apa nak? Yang korban pesawat yang maaf, yang kecelakaan beberapa tahun lalu kan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola asuransinya adalah lembaga ini, besar dananya. Hitung saja dalam satu korban itu 1 miliar. Dia pegang dana, tapi ternyata ya maaf, tidak akuntabel ya, tidak amanah. Nah, sekarang sudah diproses kalau tidak salah, baik yang menggugat maupun ini kan sudah dihukum ya secara pidana. Bahkan rekening-rekeningnya semua sudah ditutup. Ya, rekening-rekeningnya semua sudah ditutup. Tapi kita bisa tahu bagaimana dampaknya terhadap PHK. Iya, karena beberapa alumni mahasiswa kami itu dia terekrut di situ di lembaga amil zakat itu ya. Gajinya lumayan, melebihi UMR-nya Gorontalo. Begitu itu diputuskan untuk ditutup, ya ini juga jadi masalah ya. Nah, sehingga itulah sekarang ada program-program pemerintah untuk terutama Kemenak ya, terutama Kemenak Aprilia. Saya di bulan Februari awal menjadi salah satu pemateri yang dilakukan oleh Kemenak Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Basnas. Jadi acaranya adalah melatih kepada pengelola lembaga dan amil zakat di Gorontalo itu dalam persiapan audit syariah, akuntabilitas, dan laporan keuangan. Itu kenapa? Karena memberikan pemahaman bagi pengelola, nak. Tidak boleh melakukan ini. Yang paling kecil saja yang sering tidak diketahui oleh pengelola zakat ini, dana zakat digunakan untuk selain 8 asnaf. Iya, padahal itu sudah jelas bahwa kalau zakat tidak boleh, wajib 8 asnaf. Noh, kalau untuk membiayai yang lainnya diambil dari mana? Mereka bertanya begitu.
Nah, ini sumber salah satu permasalahan mungkin yang dia tidak melanggar hukum negara, Nak Aprilia, tapi dia melanggar syariah. Ya, dia dapat dana zakat dari muzaki, tapi dia gunakan untuk selain dan 8 asnaf tadi. Mungkin maaf membiayai apa begitu ya. Itu melanggar syariah. Kalau di audit syariah dia kena. Tapi dia tidak melanggar undang-undang yang ada secara umum ya. Nah, ini banyak nak yang kita temui. Itu karena apa? Salah satu permasalahannya adalah bahwa kompetensi orang-orang kita dalam pengelola zakat itu belum banyak yang tahu. Benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Matwasi Picdi ya, di desa banyak loh yang tidak tahu kalau dia harus punya kewajiban bayar zakat pertanian misalnya, padahal nizabnya sudah lebih. Kenapa? Karena literasi kita tidak sampai ke sana. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau permasalahan hukum, insya Allah, nah Ananda Aprilia ini lebih jago, ya, karena dia adalah mahasiswa hukum tadi ya. Bantulah nak untuk bantulah mengedukasikan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Apa sanksinya kalau kau melakukan ini? Ya. Nah, itu juga banyak yang tidak diketahui lah oleh pengelola lembaga badan amil zakat. Ya, banyak. Jangankan persoalan melanggar hukum negara, sedangkan tadi melanggar syariah. Ya, melanggar syariah. Ya, tadi kalau untuk pertanyaan Pak Usman mungkin insya Allah dijawab oleh Bapak Matwasi Picdi. Nah, saya menjawab yang tadi ada online ya, bagaimana muzaki bayar zakat online boleh, syariahnya dibolehkan. Iya, jadi lembaga atau badan amil zakat ini nak menjadi mediator, wakil kita. Ya, misalkan kalau orang-orang dulu bayar zakatnya kan biasanya langsung ke Pak Imam di masjid ya, didoakan gitu kan. Nah, kalau sekarang apakah begitu sifat yang pada umumnya? Kalau misalkan sekarang kita buka HP, ya banyak sekali ya, ada aplikasi-aplikasi atau media online untuk bayar zakat. Basnas pun melakukan itu, sering mengingatkan. Saya kadang masuk di grupnya Basnas ya, seringkali tiap bulan diingatkan ya, bayar zakat. Kemudian kita tinggal pakai Brimo, bayar online. Boleh, itu kan dia menjadi wakil kita. Ya, menjadi wakil kita. Nah, bagaimana tata cara untuk pembayaran zakatnya? Kalau secara online itu kita begitu transfer, nah itu sudah bismillah. Kita sudah berniat untuk melakukannya. Ya, jadi kita sudah bismillah. Allah Maha tahu, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan mustahiknya. Kita sudah berniat, bismillah ya Allah, saya membayar zakatkah atau infakkah sedekah sebesar ini. Jadi itu sudah dibolehkan menurut syariah untuk membayar melalui online, ya. Hanya saja ya harusnya kita pandai memilih, nak. Apakah lembaga yang kita jadikan untuk menyalur zakat infak sedekah kita ini apakah legal? Jadi harus hati-hati juga ya. Kita harus ngecek lagi karena terkadang ada maaf dia mengatasnamakan lembaga padahal dia fiktif. Ya kayak inilah, maaf, pembiayaan lain ya, online. Ya, sekarang ya ada juga ditemukan pengelola zakat infak sedekah yang sifatnya online tapi dia tidak legal ya, tidak legal. Karena begitu mudahnya buat aplikasi, nak. Kemudian dia mengatasnamakan lembaga pengumpul dana amil zakat itu. Nah, yang banyak tidak diketahui yang mestinya tadi bahwa lembaga atau badan pengelola itu ya harus diaudit syariah dan diaudit laporan keuangannya. Itu ya. Jadi boleh kita membayar zakat online, ya boleh. Karena kalau memang kita harus datang ke tempatnya juga kan, ya sekarang sudah sistem online ya, bayar pakai kris gitu kan sudah bisa. Tapi tadi pesan saya, kita harus jeli memilih lembaga itu apakah benar-benar bertanggung jawab atau amanah. Ya, kita lihat lagi, misalkan kalau kita mau bayar zakat, nah, lihat akunnya, apakah dia membuat laporan keuangan. Kalau tidak, ya hindari di tempat itu. Ya, saya biasanya begitu. Kalau ada tiba-tiba muncul permintaan untuk sedekah online atau infak khusus apa begitu, saya langsung ngecek di Google.
adakah lembaga ini? Saya pelajari, ada enggak laporan keuangan? Ya kalau enggak ada berarti saya anggap ilegal. Ya, jadi saya urungkan untuk niat untuk membayar walaupun mungkin nilainya enggak seberapa ya. Demikian dari saya untuk sementara. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Niswatin. Kemudian kami mohon juga pencerahannya dari Bapak Matoasi terkait dengan pertanyaan Bapak Dr. Usman tadi. Zakat itu tidak berbanding lurus dengan menurunnya kemiskinan. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ini menurut pemikirannya keynote speaker kita? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Benar bahwa zakat itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Benar adanya, sebab memang yang terkumpul hanya 6% saja. Dari 327 triliun itu dia hanya sekitar 20%. Beberapa 5 tahun terakhir 5, 6, 6,2, 5,8. Itu artinya memang tidak maksimal. Yang berikut, kenapa tadi Ustadz ceramah di mana-mana, media sosial, berita-berita tentang itu. Memang sudah dilakukan. Tetapi karena kesadaran masyarakat tadi, tetap harus diedukasi. Terus-menerus sampaikan apa kebaikan membayar zakat sebagai pembersih harta. Dan apa ancamannya jika itu tidak dilakukan. Ini yang harus diingatkan terus, diedukasi terus. Ya, andaikan boleh, seingat saya waktu di Malaysia dulu, itu ada relawan zakat, Pak. Saya pernah dengar di Kedah itu, ada relawan zakat. Turun dari rumah ke rumah, door to door, mengingatkan zakat, pentingnya zakat. Bersihkan hartamu. Karena ini kan sebenarnya perjuangan menuju kebaikan. Mengajak mereka menuju kebaikan. Karena itu untuk dirinya sendiri. Kalau hanya kita harapkan Ustadz, ulama yang ceramah di masjid, yang ceramah di pertemuan, rasionya kecil. Apakah mereka hadir di tempat itu? Apakah mereka mengumpulkan masyarakat baru melakukan sosialisasi? Adakah hal-hal itu yang terstruktur dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, semester, dan apa hasilnya? Oleh karena itu, karena hal itu tidak ada, maka mungkin efektif konsep menurut saya, kalau perlu ada relawan zakat. Dari mana gajinya? Gajinya nanti kalau dapat ya syukur, kalau tidak Baik, nampaknya terputus komunikasi dengan Bapak keynote speaker kita. Halo? Ya, ya, Halo? ya. Ya, oke, baik, Pak. Ada gangguan sedikit kayaknya. Baik, Pak. Jadi menurut saya Pak Dr. Usman bahwa apa yang sudah ada saat ini terbukti bukan? 5 tahun terakhir tidak sampai 10%. Iya, kalau memang itu efektif. Media-media yang tadi sudah tersampaikan itu belum mampu mengangkat lebih dari 10%. Artinya harus ada new method bagaimana menyampaikan persoalan zakat, infak dan sedekah, apa kebaikannya jika itu dilakukan, dan apa mudaratnya jika itu ditinggalkan. Jadi secara pribadi berdasarkan beberapa hasil penelitian saya mengatakan bahwa perlu ada relawan-relawan untuk itu. Dan disampaikan terus-menerus seperti mana layaknya dengan pengumpulan zakat fitrah. Hanya mungkin, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Usman. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Matoasi.
SPD, MSI, PSD. Baik, untuk 3 penanya yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari Ibu S. Purnamasari, zakat mal diganti dengan sembako, apakah boleh? Nah, pertanyaan dari S. Purnama. Kemudian pertanyaan dari Ibu Amelia Utami. Dari Ibu Nismatin tadi memaparkan bahwa dalam akuntansi syariah itu adanya susunan akun yang berbeda. Eh, dari akuntansi modern yang mana setelah pendapatan dikurangi beban lalu dipotong zakat dan adanya pajak. Dalam konteks ini kita menyinggung yang namanya syariah. Syariah itu yang kita ketahui terdapat dalam agama Islam. Sedangkan dalam Islam pajak itu benar-benar diharamkan. Dengan bukti firman Allah surah An-Nisa ayat 29. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu narasumber, apakah pajak dalam akuntansi syariah itu diperbolehkan atau malah sebaliknya yang disebut korupsi? Kemudian yang terakhir itu pertanyaan dari Ibu Rovita Sari. Dari berbagai banyaknya penyalahgunaan dana zakat yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan atau menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, lantas menurut Ibu dan Bapak, solusi apakah yang tepat untuk permasalahan yang ada ini? Karena sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu, Indonesia tidak akan pernah maju jika oknum yang suka menyalahgunakan sesuatu hal masih terus saja kita biarkan begitu saja. Nah, terakhir dari Ibu Siti Maisyarah, jikalau kita masih terlilit dalam hutang piutang, apakah hukumnya dalam melakukan zakat? Mohon penjelasan dari Bapak Ibu narasumber kita. Demikian Bapak Ibu keynote speaker kita. Mohon kiranya pencerahan dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah tadi disampaikan. Terima kasih. Barangkali boleh dari Pak Matoasi atau Ibu Nismatin. Iya. Saya Suraj. Ya. Enggak, ini Pak, enggak. Pertanyaan dari Bu S. Purnamasari barangkali, zakat mal boleh diganti dengan sembako kah? Nah. Kemudian inti pertanyaan Amelia Utami ini tadi, apakah pajak di dalam akuntansi syariah itu diperbolehkan? Atau sebaliknya malah disebut korupsi? Nah, kemudian dari Ibu Rovita Sari, dengan banyaknya penyalahgunaan zakat ini, solusi apa yang tepat untuk permasalahan yang ada ini? Karena kalau dibiarkan, Indonesia tidak akan maju. Dan terakhir, dari Ibu Siti Maisyarah, jikalau kita masih terlilit dalam hutang atau piutang, apakah hukumnya dalam melakukan zakat? Demikian pertanyaan dari 4 penanya. Kami mohon kiranya kepada Ibu Dr. Niswatin dan Bapak Matoasi, PSD, untuk memberikan pencerahannya. Iya, izin Pak Alif mungkin. Ya, ya. Iya, untuk menjawab dari Mbak Purnamasari tadi ya, apakah zakat mal bisa diganti dengan sembako? Ya. Iya, saya pernah menanyakan itu diperbolehkan dan saya sekeluarga melakukannya. Hampir tiap bulan ya, karena saya dan suami sama-sama pegawai, jadi saya sudah meniatkan begitu gaji saya masuk di rekening per tanggal 1, sudah ada ketentuannya, saya sudah ambil, kemudian saya pesankan ke toko di dekat rumah untuk sekian paket, ya, minta tolong disediakan per paket sekian. Dan saya terkadang membagikan langsung kepada orang yang saya tahu benar-benar dia adalah fakir dan miskin. Namun, di lain waktu, bila saya mendapatkan penghasilan selain gaji, ya misalkan sertifikasi dosen ya,
atau mungkin pendapatan yang lainnya saya ambil kemudian saya langsung bayar ke Badan Amil Zakat melalui pembayaran cash, melalui pembayaran online ya. Nah, kalau misalkan sembako, bagaimana cara menilainya? Nah, ini termasuk bagian ranah saya kayaknya akuntansi ya. Jadi misalkan, mohon maaf, penghasilannya 10 juta lah untuk gaji ya, diambil 2,5%, berarti 250.000, berarti 250.000 itu dikonversi ke dalam bentuk sembako. Ya bisa, berarti yang kita berikan adalah memang benar-benar yang fakir miskin. Itu berarti prosesnya adalah kita melakukan pengukuran ya, pengukuran terhadap nilai barang terhadap konversi nilai uang. Iya. Nah, ini ada dari Ibu Amelia atau Mbak Amelia ya tentang pajak dalam syariah, apakah memang dia haram? Setahu saya, kalau pada zaman Nabi ya, umat Islam dikenakan zakat. Tapi Ya. bagi non-muslim dikenakan pajak. Dan itu dikelola oleh lembaga negara yang mengatur tentang keuangan. Nah, namun beda peruntukannya, ya. Kalau untuk zakat tentu ini adalah yang 8 asnaf tadi. Nah, tapi kalau misalkan mau menyediakan fasilitas umum, boleh diambil dari pajak. Gitu ya. Dan sekarang kayaknya Indonesia sedang menerapkan itu. Makanya sekarang Indonesia masih ada 2 pendapatan istilahnya ya. Ya ada zakat, ya ada pajak. Ya, pajak itu yang untuk mendanai yang sifatnya umum. Ya, seperti itu. Nah, apakah melanggar nilai syariah? Setahu saya dalam peraturan Indonesia saat ini, potongan zakat itu bisa digunakan untuk pengurang pembayaran pajak. Ya, boleh diperbolehkan. Baik untuk pajak badan maupun pajak pribadi. Ya, zakat maaf, baik untuk zakat perusahaan maupun untuk zakat pribadi sudah bisa dan itu sudah ada akunnya. Misalkan saya tiap tahun melapor untuk e-billing pajak, di situ ada pertanyaan berapa zakat yang sudah Anda bayar. Nanti jadi pengurang. Walaupun hasil riset ternyata, mohon maaf Mbak Amelia, ternyata hasil riset itu membuktikan begini, orang Indonesia kalau untuk membayar zakat, dia berupaya untuk menutupi. Artinya begini, walaupun dia sudah bayar zakat, dia tidak akan menjadi pengurang untuk bayar pajak. Karena apa? Ada keyakinan yang membuktikan begini, kalau orang untuk bayar pajak, itu melakukan earning management. Dia mengecilkan pendapatan. Agar pajak yang dibayar adalah kecil. Tapi kalau zakat sebaliknya. Zakat itu orang bahkan bilang kalau yang dibayar 250.000 mungkin dia bayar lebih karena dia takut kepada Tuhan, mending lebih daripada kurang. Tapi kalau pajak orientasinya berbeda. Gitu ya. Jadi nah, makanya tadi di dalam pelaporan keuangan Mbak Amelia bukan zakat itu dibayar bukan setelah pajak, Nak. Setelah laba bersih, zakat dulu yang diambil. Setelah itu baru dihitung zakatnya, kemudian nanti menjadi bagian dari dividen. Ya. Jadi kalau dalam Islam apakah pajak itu benar-benar diharamkan? Konteks pengharaman ini mungkin tergantung interpretasi kita karena di zaman Nabi pun juga sebenarnya hal ini pernah dipraktekkan ya. Seperti itu. Nah, ini dari Ibu Maisarah, hutang, ada hutang, piutang, bagaimana dengan bayar zakat. Nah, untuk perhitungan nizab dari zakat ini sebenarnya ada 2 pendapat ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau meyakini yang mana, tapi juga kedua-duanya mungkin menurut syariah dibenarkan. Penting dulu. Iya, ada yang menghitung pendapatan kotor, berarti seluruh pendapatannya tidak dikurangi beban, tidak dikurangi dari hutang, diambil 2,5%. Ya. Kemudian ada juga yang maaf, untuk menghitungnya dia pakai sistem pendapatan bersih. Jadi setelah gaji atau aset kemudian dikurangi dengan beban pengeluarannya termasuk tadi pengeluaran bayar hutang. Kemudian dia menghitung zakatnya. Itu juga dibolehkan. Ada pendapat yang membolehkan ya. Nah, yang bermasalah mungkin maaf
yang sama sekali tidak bayar zakat, tidak bersedekah itu mungkin yang bermasalah ya. Iya. Iya. Eh, Makanya dalam Islam kita diminta untuk menghindari hutang. Ya, karena ada kecenderungan kalau kita berhutang itu ada kecenderungan untuk malas bayar zakat. Karena apa? Gimana saya mau bayar zakat? Saya juga masih ngutang. Bahkan utangnya lebih besar daripada gajinya. Nah, itu ya. Sehingga itulah mungkin ya kalau yang kembali kepada tataran syariah yang sebenarnya ya berhutang boleh ya menurut para ulama, tapi harusnya sebanding dengan pendapatan atau ada jaminan untuk membayar hutang itu. Ya, sehingga hubungan antara hutang dengan zakat itu tidak ada relevansinya bahwa dengan bayar hutang kemudian dia enggan membayar zakat, tidak demikian. Ya, cukup itu mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf nanti kayaknya di link di grup ini juga ada yang para ahlinya kalau bicara tentang zakat dalam perspektif syariah ahlinya. Kalau saya sih mungkin lebih dominan ke akuntansinya ya. Jadi bagaimana implementasi dari akuntansi zakat sekarang di Indonesia bagi kita yang belajar akuntansi sudah tidak, maksudnya sudah familiar ya bahwa ada standar akuntansi keuangan tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Bahkan termasuk wakaf. Ya, kalau wakaf itu standarnya lain lagi, nomor standarnya berbeda. Ya, demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Nismatin. Barangkali dari Bapak Matoasi PSD menyampaikan sedikit pemikiran dan pencerahannya. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya. Dan Ya, yang cukup. terakhir Alhamdulillah. ini, mohon terakhir tercecer satu pertanyaan ini. Izin bertanya Pak, dari Saudara Noprizal atau Bapak Noprizal. Ada suami istri yang punya rumah besar, namun harta lainnya seperti kebun tidak ada, melainkan hanya warung kecil-kecilan. Apakah termasuk dalam golongan yang menerima zakat? Barangkali mohon pencerahannya untuk pada Bapak dan Ibu. Pertanyaan terakhir nih dari peserta kita. Coba diulang sekali pertanyaannya Bapak. Nah, pertanyaannya, ada suami istri yang punya rumah besar, namun harta lainnya seperti kebun tidak ada, melainkan hanya memiliki warung kecil-kecilan. Apakah termasuk dalam golongan yang menerima zakat? Nah, itu Pak, pertanyaannya kira-kira. Barangkali Pak Matuasi PSI bisa menyampaikan pencerahannya. Tadi untuk pencerahan saya bahwa kalau saya lihat pengalaman yang di Gorontalo itu dari sisi zakat produktif, Ya. 30%, 25-30% dana itu diarahkan untuk ke produktif. Ya. Yang bisa membantu usaha itu bisa bertahan. Bisa bertahan. Tentu kalau dia memenuhi syarat, apakah layak? Tentu ada analisis kelayakannya. Apakah layak dibantu atau tidak? Ya, tentu ada track recordnya pemilik, ada keinginan untuk maju dan sudah telah berusaha sekian tahun, 2 tahun lebih, kalau saya tidak salah Gorontalo persyaratannya 2 tahun ke atas itu sudah bisa diberikan bantuan. Oleh karena itu yang menetapkan layak dibantu itu ada timnya Pak, ada tim yang turun untuk melakukan analisis itu. Oleh karena itu Bapak yang ada yang bertanya tadi, kalau umpamanya demikian adanya mungkin ini bisa diusulkan ke Basnas di mana kita berada, apakah layak untuk mendapatkan pemberdayaan zakat atau tidak. Hanya itu mungkin statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pencerahannya kepada Bapak keynote speaker kita, Bapak Matuasi PSD. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah habis pertanyaan dari beberapa peserta kita. Nah, terakhir kami atas nama mewakili Yayasan Rizki Bakti Negeri menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Niswatin, SPD SEMSA, dan Bapak Matoasi, SPD SEMSI PSD, sebagai wujud penghargaan dari Yayasan Rizky Bakti Negeri. Kami mohon kiranya untuk Ibu Dr. Niswatin dan Bapak Matoasi menerima sertifikat penghargaan kami sebagai keynote speaker seminar nasional online kita pada hari ini. Ini kemudian kepada Bapak Matoasi juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu dan pencerahan yang Bapak Ibu keynote speaker kita berikan pada hari ini jadi amal jariah bagi kita semua dan kita semua sebagai peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar nasional pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala sebagai orang yang sedang menuntut ilmu pada hari ini. Apalagi di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar dan berlipat ganda. Atas nama panitia dan seluruh keluarga besar Yayasan Rizky Bakti Negeri Pekanbaru yang selama ini banyak memberikan edukasi-edukasi sosial kepada masyarakat, anak-anak dan remaja serta orang tua kita, khususnya terkait dengan ekonomi syariah dan aspek-aspek sosial lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wujud bakti dari Yayasan Rizky Bakti Negeri sendiri untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, wujud kita membantu perkembangan literasi ekonomi syariah kita di masyarakat. Bapak Ibu, para peserta sekalian, sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Niswatin, SPD SEMSA. Terima kasih Ibu sudah berkenan memberikan ilmu dan pencerahannya. Dan juga kami mohon terima kasih kepada Bapak Matoasi, SPD SEMSI PSD. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih sama. ilmu dan pencerahannya. Semoga menjadi amal jariah bagi kita bersama. Atas perhatian para peserta semua yang sangat antusias, alhamdulillah semua tercatat. Nampaknya yang hadir di link Zoom ini lebih dari 228 orang yang di Zoom ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami moderator mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan seminar nasional dan seminar internasional online pada waktu dan masa yang akan datang. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Niswatin. Terima kasih pada Bapak Matoasi, PSD. Terima kasih. Mohon maaf untuk izin live lebih dulu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin Pak. Terima kasih banyak Pak Ketemu lagi. Matoasi, PSD Ya, dan rekan-rekan semua. Terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih pada peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Kami mohon undur diri dari layar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.